teduh, tak bosan kita mengucapkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat yang tak terhingga, baik itu nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat keselamatan, terlebih-lebih nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat berkumpul kembali di sekolah SMP Muhammadiyah Ahmad Dahlan Aitanopan yang kita cintai ini. Tak lupa salawat serta salam kita hadiahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kita sangat berharap semoga kita setia menjadi pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah Ahmad Dahlan Aitanopan, hormat yang sama kepada Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf TU SMP Muhammadiyah Ahmad Dahlan Aitanopan, dan yang membanggakan siswa-siswi kelas 7, 8, 9 SMP Muhammadiyah Ahmad Dahlan Aitanopan. Terima kasih kepada kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk memberikan sedikit nasihat, sedikit nasihat lah yang saya katakan di inspirasi Ramadan pada minggu kali ini. Ya, di sini mungkin Miss sedikit memberikan dua cerita ya. Dua cerita bisa dia katakan dongeng atau apa juga kalau di bahasa Indonesia yang ini terlibat ke dongeng atau cerita apa gitu ya. Karena mohon maaf Miss, kalau dari segi keilmuan dari agama mungkin ustazahnya lebih memahami. Nah, jadi cerita yang pertama itu adalah tentang sebuah kentang, sebutir telur, dan sebungkus bubuk kopi. Ada apa dengan tiga benda ini? Ceritanya seperti ini. Suatu ketika si putri mendatangi seorang ayahnya yang sedang santai menonton TV. Dengan menghela napas, dengan tergesa-gesa, si putri mengeluh pada ayahnya dengan mengatakan, "Yah, capek dengan kehidupan ini. Selalu ada masalah yang tiada hentinya." Kenapa? Karena si putri merasa seketika masalah satu selesai, timbullah masalah yang baru. Begitulah seterusnya, tiada henti. Lalu apa respon ayah? Ayah hanya diam. Ayah hanya mengajak putri tersebut ke dapur. Kebetulan seorang ayah adalah seorang koki. Ketika sampai di dapur, si ayah memberikan atau mengambil sebuah kentang, sebutir telur, dan satu bungkus bubuk kopi dengan menyiapkan 3 panci dan masing-masing diisi air 1 gelas. Kemudian si putri bertanya lagi sama ayah, apa maksudnya ini ya? Si ayah lagi-lagi terdiam. Kemudian si ayah memasukkan sebuah kentang ke panci pertama, sebutir telur ke panci kedua, dan sebungkus bubuk kopi ke panci ketiga. Kemudian ayah mengajak putrinya untuk duduk. Si putri lagi-lagi bertanya, kenapa ini, untuk apa ini, tujuannya apa, maksudnya apa ya? Ketika air sudah mendidih, si ayah mematikan kompor, lalu menanyakan kepada si putri tersebut, "Nak, apa yang kamu lihat?" Dengan cetusnya si putri, dengan terburu-burunya si putri mengatakan, "Kentang, telur, kopi." Karena itu yang dilihat dia. Nah, lalu si ayah kemudian menjelaskan, "Majulah nak, mendekat panci." Ayah menyiapkan 3 mangkuk kosong. 1 panci pertama, yaitu sebuah kentang, dikeluarkan ke panci pertama, sebutir telur dikeluarkan ke panci kedua, dan bubuk kopi yang sudah diseduh dimasukkan ke dalam cangkir. Si ayah menyuruh putrinya mengambil 3 benda yang masih utuh, artinya belum dimasak. Kemudian si putri mengambil. Si ayah mencoba untuk mengajak putri mengamati benda yang pertama, yaitu kentang. Sebuah kentang yang sudah mendidih, yang sudah masak kentang itu, disuruh ayahnya membedakan dengan kentang yang belum masak. Bagaimana tekstur luarnya,
Si ayah bertanya pada putrinya. Kemudian si anak menjawab, keras ya. Untuk yang mentah, yang masak gimana? Lunak. Oke, benar jawabannya? Benar. Kentang mentah itu keras, kentang masak sudah lunak, lembek kalau bahasa kita. Kemudian yang kedua adalah benda yang sebutir telur. Si ayah menyuruh putrinya untuk memecahkan telur itu ke dalam mangkuk yang kosong. Alhasil menjatuhkan. Alhasil telurnya adalah pecah telur itu. Kemudian si ayah menyuruh putrinya mengambil telur yang sudah dimasak di tempat yang sama. Apa yang terjadi? Telurnya tidak akan pecah, keras, ya kan nak? Keras. Dan yang ketiga adalah sebungkus kopi yang sudah diseduh. Kopi tersebut unik. Kenapa? Karena dia menghasilkan aroma yang khas, sehingga membuat putri tersenyum ketika mencium aroma itu. Pertanyaan dari si ayah, anggaplah nak air mendidih tadi adalah suatu masalah kita. Lantas kamu ingin menjadi benda apa? Apakah kamu ketika dihadapkan suatu masalah ingin menjadi sebuah kentang yang ketika masuk ke dalam masalah akan menjadi lunak, tak bertulang, lembek, menyerah? Atau apakah kamu ketika dihadapkan suatu masalah kamu menjadi kuat, yaitu telur? Atau ketika dihadapkan suatu masalah kamu menjadi sebungkus kopi yang sudah diseduh dan menghasilkan aroma yang wangi? Artinya apa? Ketika dia dihadapkan suatu masalah, kita tidak menyerah, melainkan mengembangkan sayap untuk memberikan inspirasi kepada orang lain bahwa kita mampu, sehingga membuat orang tersenyum bangga melihat kita. Itu pesan moral yang kisah pertama. Si anak terdiam dan paham maksudnya. Yang kedua ceritanya adalah kita mendongeng di suatu hutan. Tadi di rumah, ini hutan. Judulnya itu adalah Seekor Rusa Betina. Seekor rusa betina. Nah, di suatu hutan, rusa itu sedang hamil. Hamil rusanya. Ketika ia hamil, ia hendak melahirkan, ia pergi ke tepi sungai. Lalu apa yang terjadi? Tak disangka cuaca itu buruk nak. Setelah dia sudah sampai di tepi sungai, cuaca buruk, petir, kilat yang sangat-sangat kuat itu membuat pepohonan dengan dedaunan kering itu terbakar. Lalu si rusa melihat ke arah kanan. Ia melihat seorang pemuda pemburu dengan membawa senapan yang siap untuk menembaknya. Si rusa melihat ke kiri. Ia melihat seekor singa yang sangat besar siap untuk menerkamnya. Apa yang dipikirkan si rusa? Aku akan mati. Itu yang dipikirkan dia. Kenapa? Jelas ketika ia melihat ke kanan, pemuda siap menembaknya. Melihat kiri, singa siap untuk menerkamnya. Melihat ke depan, atau aku akan berenang sementara aku tidak bisa berenang. Gitu. Lalu yang dilakukan rusa adalah pasrah. Dia tetap melahirkan anaknya. Tak disangka pada saat itu dengan cuaca buruk, sehingga kilat itu membuat mata si pemburu menjadi silau, mengakibatkan tembakan yang diberikan si pemburu kepada si rusa ke arah singa. Artinya matilah si singa itu. Dengan cuaca buruk tersebut, hujan deras, pohon yang terbakar, api yang sangat besar menjadi padam dibuat hujan yang sangat deras. Lalu ketika hujan deras, apa yang terjadi sama pemuda itu? Dia tidak lagi fokus kepada rusa yang akan ditembaknya. Dia hanya fokus di mana aku akan berteduh. Lalu si rusa berhasil melahirkan anaknya dengan selamat. Apa pesan moral yang kedua ini? Nah, seberapapun masalah yang kita hadapi nak, pasrahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala.
ya kan? Serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu masalahnya. Percaya pada Allah kalau Allah itu maha segalanya. Itu ya. Jadi dari dua cerita ini nak disimpulkan bahwasanya apapun masalah yang kalian hadapi, semua orang hidup pasti mempunyai masalah. Oke, mungkin tingkat kalian adalah memiliki masalah tidak siap PR, Miss. Ya kan? Dimarah orang tua, Miss, atau apapun itu. Tapi apakah harus kita hindari? Tidak. Kita hadapi. Kita hadapi. Janganlah kita menjadi sebuah kentang yang ketika dihadapkan suatu masalah akan down. Akan down. Tapi Miss berharap kita menjadi sebutir telur atau sebungkus bubuk kopi. Ketika dihadapkan suatu masalah, tetap semangat. Tetap semangat, apapun itu, buat orang lain itu merasa wah dia mampu ya, sehingga orang lain itu tersenyum akan prestasi yang kita lakukan. Sebab nak, Allah menjanjikan di dalam Al-Quran, apapun itu, setiap manusia dalam menghadapi rintangan dan cobaan pasti mereka alami. Nah, di Quran surah Al-Baqarah ayat 286 yang artinya adalah Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kemampuannya. Artinya apa? Yakinlah bahwa kita pasti sanggup untuk menghadapi masalah apapun itu. Yang kedua apa? Quran surah Al-Insyirah ayat 5 dan 6 yang artinya maka sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Yaitu artinya apa? Selalu ada kemudahan di balik kesulitan itu nak. Kita nggak tahu skenario apa yang sudah disiapkan oleh Allah. Kita hanya sebatas pelakon saja. Cerita kita, alur cerita kita sudah tersusun rapi yang dituliskan oleh Allah. Ini kisah hidupnya seperti ini. Kita mau melenceng, kita akan hancur sendiri. Ikuti saja alur skenario yang diberikan oleh Allah. Yang ketiga Quran surah Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka mengubah diri mereka sendiri. Dari cerita yang pertama ini adalah sebuah kopi. Dia berusaha untuk memberikan aroma yang khas sehingga membuat si pencium aroma kopi, penikmat kopi itu merasa senang, tersenyum. Dan surah yang keempat itu Quran surah Al-Baqarah ayat 216 yang memiliki arti dan boleh jadi kamu membenci sesuatu tetapi ia baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu tetapi ia buruk bagimu, dan Allah mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Artinya apa? Ada hikmah di balik sesuatu hal yang tidak kita sukai. Nggak suka loh seperti ini, dan ternyata di beberapa tahun ke depannya kita mensyukuri itu. Banyak nak terjadi seperti itu. Dan yang terakhir Quran surah At-Tolak ayat 2-3 yang artinya itu adalah barang siapa bertakwa kepada Allah maka Allah akan menjadikan jalan keluar baginya dan memberikan rezeki dari jalan yang tidak ia sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka cukuplah Allah baginya. Sesungguhnya Allah melaksanakan kehendaknya. Dia Allah telah menjadikan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Selalu takwa dan tawakallah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Miss berharap kedua cerita ini menjadi motivasi kepada kita. Ada pesan moral yang dapat kalian ambil. Miss mohon maaf pada semuanya apabila ada kesalahan. Miss mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena Miss letaknya salah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.